masuk lagi kita ke soal nomor 11. Oke, nomor 11 itu berdasarkan paragraf 4, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang memiliki dukungan informasi terhadap bacaan? Berarti dia memiliki dukungan informasi terhadap bacaan di paragraf 4. Paragraf 4 itu 1 2 3 4. Ini ya. Oke. 4 itu berarti dia cuma sampai sini. Ini ada salah lagi ya. Ini harusnya dia masuk ke paragraf 5. Sini paragraf 4 baru. Oke. Paragraf 4 kita cek dulu opsinya ya. A. Genre komedi merupakan genre dengan posisi pertama top podcast Spotify Indonesia periode 2020 pada platform Spotify. Oke, kita cek. Pada platform Spotify, podcast bergenre komedi menduduki posisi pertama top podcast Spotify Indonesia pada periode Februari 2020. Nah, di sini dia dijelaskan periodenya itu Februari 2020, sedangkan untuk opsi A itu dia hanya dijelaskan periode 2020. Jelas dong beda. Kalau periode Februari 2020 berarti hanya di bulan Februari, sedangkan periode 2020 berarti dia ada di sepanjang 2020 dari Januari sampai Desember. Berarti yang A dia tidak memiliki pendukung informasi. Berarti yang A itu bukan jawaban yang diminta. Oke, B. Genre cerita misteri menduduki posisi kedua podcast teratas Spotify periode Februari 2020. Benar nggak? Kita cek. Sedangkan podcast cerita misteri berada di posisi kedua podcast teratas Spotify. Benar. Genre cerita misteri menduduki posisi kedua, dia benar, posisi kedua podcast teratas Spotify periode Februari 2020. Ini baru benar periodenya Februari, berarti dia memiliki pendukung informasi, yaitu ada di kalimat 2 tadi. Nah, apakah benar yang B jawabannya? Kita cek dulu, ini kita tandai dulu ya. Kita cek opsi C, D, E. C. Genre favorit yang sering didengarkan pada platform Spotify antara lain sosial budaya, olahraga, serta seni dan hiburan. Cek. Berbagai top podcast Indonesia pada Februari, sedangkan podcast cerita misteri berada di posisi kedua podcast teratas. Berbagai topik lain seperti sosial budaya, olahraga, serta seni dan hiburan juga termasuk dalam 5 genre favorit. Berarti genre favoritnya itu ada 5, yaitu ada komedi, kedua ada cerita misteri, terus kemudian ada sosial budaya, 3, 4 olahraga, dan yang kelima seni dan hiburan. Berarti ada 5, sedangkan di opsi C dia hanya ada 1, 2, dan 3. Berarti opsi C dia juga tidak memiliki pendukung informasi. Berarti dia bukan jawaban yang diminta. Yang D, pendengar podcast dapat mendengar berbagai macam genre melalui platform Spotify. Bener nggak? Kita cek. Serta seni, kita lihat di sini dia tidak dijelaskan ya. Dia di sini dia tidak memiliki pendukung informasi. Yang dijelaskan itu hanya genre-genre favorit, yaitu yang 5 genre tadi. Tidak dijelaskan pendengar podcast dapat mendengarkan berbagai macam genre. Berarti yang D juga dia tidak mungkin menjadi jawaban yang diminta untuk soal nomor 11. Oke, E. Di kalangan milenial, podcast semakin populer bagi banyak orang di berbagai negara. Nah, untuk opsi yang E ini dia dijelaskannya bukan di paragraf 4, melainkan dia dijelaskannya ada di paragraf 2 nih. Dia makin akrab di telinga banyak orang di berbagai negara, sehingga opsi yang E juga bukan merupakan jawaban yang diminta oleh nomor 11. Berarti untuk menjawab nomor 11 ini adalah opsi yang B. Genre cerita misteri menduduki posisi kedua podcast teratas Spotify periode Februari 2020. Dia didukung di kalimat kedua. Oke, kita masuk lagi ke soal nomor 12. Berdasarkan paragraf 5, manakah di antara pernyataan di bawah ini merupakan kesimpulan yang tepat? Berarti di paragraf kelima, paragraf 5 itu dari sini ya tadi. Ini masih salah, ini paragraf 5 ya. Paragraf 5. Oke, yang ditanyakan adalah kesimpulan. Kesimpulan ya, berarti dia merangkum keseluruhan isi dari paragraf 5. A.
Pengaruh popularitas podcast di Indonesia bagi perusahaan online travel agent OTA pagi-pagi. Bener nggak? Di paragraf 5 itu hanya menceritakan pengaruh podcast bagi pagi-pagi. Cek. Melihat popularitas podcast di Indonesia, pagi-pagi sebagai perusahaan online travel agent menjadi pionir yang membuat podcast putar traveling. Sudah ada 9 episode podcast yang diunggah oleh pagi-pagi. Pagi-pagi lagi ya di Spotify. Pagi-pagi menggunakan episode baru setiap minggunya pada hari Senin bla bla bla. Kemudian ada 3 tema besar yang dibahas pada podcast ngobrol pagi-pagi. Nah, jadi keseluruhan teks di paragraf 5 ini dia membahas tentang pagi-pagi. Berarti opsi yang A ini dia benar, dia merupakan kesimpulan dari isi dari paragraf 5. Tapi kita buktikan dulu, kita cek dulu untuk opsi B, C, D, dan E. Ini kita tandai dulu. B, perusahaan online travel agent pagi-pagi menjadi pembuka jalan yang membuat podcast putar traveling. Nah, di sini di kalimat pertama, pagi-pagi sebagai perusahaan OTA menjadi pionir yang membuat podcast putar traveling. Benar. Pionir itu dia bisa dikatakan seperti penemu, bukan penemu sih, kayak pencetus, kayak orang yang pertama kali, atau bisa dibilang pembuka jalan. Berarti dia benar. Apakah itu kesimpulan? Bukan. Kesimpulannya itu bukan di situ. Berarti yang B itu dia benar, dia sesuai, dia ada di kalimat pertama, tapi dia bukan merupakan kesimpulan. Sehingga opsi yang B itu dia bukan jawaban yang diminta. Oke, C. Pagi-pagi telah mengunggah 9 episode podcast ke kanal Ngobrol Pagi-pagi di Spotify dan Apple iTunes. Kita cek benar, dia sudah ada 9 episode yang diunggah oleh pagi-pagi. Tapi lagi-lagi itu juga bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Sehingga opsi C dia juga bukan jawaban yang diminta. D. Inovasi pagi-pagi dalam mengembangkan podcast. Apakah dijelaskan? Di sini dia tidak dijelaskan tentang inovasi yang dilakukan oleh pagi-pagi, tapi di sini yang dijelaskan itu apa saja yang sudah dilakukan pagi-pagi gitu, bukan inovasi yang akan dilakukan. Berarti yang D juga bukan jawaban yang bukan jawaban yang tepat atau bukan jawaban yang dibutuhkan oleh soal nomor 12. Oke, E. Tema besar yang dibahas pada podcast Ngobrol Pagi-pagi. Oke, tema besar yang dibahas di sini ada 3 tema besar yang dibahas pada podcast bla bla bla. Nah, tema besar ini dia tidak dijelaskan, dia hanya disebutkan bahwa ada 3 tema besar yang dibahas pada podcast pagi-pagi, bukan. Tapi untuk keseluruhan paragraf 5 ini dia tidak membahas tentang 3 tema besar tersebut. Berarti yang E juga bukan merupakan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12. Berarti untuk menjawab soal nomor 12 itu ada di opsi yang A. Yap, akhirnya kita masuk ke soal nomor 13 ya. Oke, nomor 13. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan fakta berdasarkan pada infografik. Nah, di sini infografik. Berarti bukan berdasarkan teks. Sekarang kita beralih ke infografik. Oke. Kita lihat di sini yang diminta itu bukan merupakan fakta. Fakta sendiri itu artinya adalah sesuatu yang sudah terjadi, sudah kenyataan, dan dia itu sudah dibuktikan benar adanya. Itu fakta. Oke, A. Popularitas podcast di Amerika Serikat dan Swedia di tahun 2019 tumbuh mencapai 35%. Kita cek di sini. Ada popularitas podcast di berbagai negara tahun 2019. Untuk Amerika Serikat dan Swedia dia benar tumbuh sebesar 35%. Berarti yang A itu benar, dia merupakan fakta. Dia berarti bukan jawaban yang diminta. B. Jumlah pendengar podcast di tahun 2024 akan mencapai 2,2 miliar pendengar dengan total belanja iklan di podcast mencapai 4,5 miliar US dollar. Oke, di sini
Benar, dia ada di sini prediksi di 2024. Tapi ingat, ini hanya prediksi dan di sini juga ada kata-kata akan mencapai. Berarti dia belum terjadi, belum menjadi kenyataan. Berarti dia bukan merupakan fakta sehingga ini bisa jadi menjadi jawaban yang diminta. Oke, kita tandai dulu. Kita cek untuk opsi yang lain. C. Topik paling favorit yang sering didengar pada platform Spotify di Indonesia antara lain komedi, cerita misteri, sosial budaya, olahraga, serta seni dan hiburan berdasarkan genre 20 channel teratas Spotify. Kita lihat genre 20 nih, berdasarkan genre 20 channel teratas Spotify periode Februari 2020. Dia ada 5 topik teratas podcast Indonesia di Spotify. 1. Komedi, bener komedi. 2. Cerita misteri, sosial budaya, olahraga, seni dan hiburan. Berarti yang C ini merupakan fakta, benar, dia ada, sudah dibuktikan berdasarkan genre 20 channel teratas. Berarti dia bukan merupakan jawaban yang diminta, karena yang diminta itu bukan fakta. D. Menurut survei Reuters Institute bersama University of Oxford pada 2019, lebih dari sepertiga orang segala umur di 38 negara mendengarkan podcast. Jelas ini pasti fakta, soalnya dia sudah ada datanya menurut survei, berarti dia pasti fakta. Dan di sini juga ada nih di infografiknya, berarti dia juga bukan jawaban yang diminta. Oke, E. Kanal ngobrol pagi-pagi dapat diakses melalui Spotify Podcast maupun Apple Podcast. Bener nggak? Kita cek. Nah, di sini ngobrol pagi-pagi travel podcast ini dapat diakses melalui Spotify Podcast maupun Apple Podcast. Di sini juga dia benar, dia merupakan fakta. Kalau nggak percaya coba aja cek. Oke. Berarti untuk jawaban nomor 13 ini ada di opsi yang B. Ya, masuk kita ke soal terakhir untuk teks 2 ini ya, di penalaran umum. Oke, nomor 14. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang memiliki informasi paling sesuai berdasarkan infografik 4 nih. Berarti kita harus cari yang sesuai ya berdasarkan infografik yang sudah diberikan nih di sampingnya. Oke, A. Korea Utara merupakan negara dengan popularitas podcast tertinggi dibandingkan negara lainnya. Kita cek. Korea Utara. Di sini popularitas podcast di berbagai negara tahun 2019. Di sini ada Korea sebesar 53%. Ya, Korea ini dia tertinggi daripada Spanyol, Irlandia, AS dan Swedia. Benar, dia popularitasnya tertinggi. Tapi di opsi A ini yang disebutkan itu dia Korea Utara, sedangkan yang ada di infografik dia Korea. Coba kalau jelas Korea dengan Korea Utara ini berbeda. Korea di sini ini lebih mengacu ke Korea Selatan. Kalau teman-teman nggak percaya, kalau kalian nggak percaya, kalian coba cek bendera untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Untuk bendera ini itu milik Korea Selatan. Berarti yang A itu dia tidak sesuai, sehingga yang A itu bukan jawaban yang diminta. Oke, B. Tren pencarian podcast di Google Indonesia selalu meningkat sejak 1 Februari 2015 sampai 1 November 2019. Kita lihat tren pencarian podcast nih, berarti ada di sini. Dia dikatakan selalu meningkat sejak 1 Februari hingga 1 November. 1 Februari 2015 hingga 1 November 2019. Apakah selalu meningkat? Kita cek. 1 Februari 2015 menuju 1 Februari 2016 dia tidak mengalami peningkatan. Justru dia mengalami penurunan dari 13 menjadi 10. Jelas berarti untuk opsi B dia juga bukan jawaban yang diminta karena dia tidak sesuai. Oke, C. Kenaikan tren pencarian podcast di Google Indonesia paling tajam berada pada tanggal 1 November 2019. Kita lihat 1 November 2019. Iya, dia tren paling tinggi di 1 November 2019 itu dia paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi di sini kita harus cermati. Di opsi C itu yang dinyatakan adalah kenaikan tren pencarian podcast. Kenaikannya bukan ada di posisi tertinggi, tapi kenaikan tertinggi. Nah, kalau dilihat kenaikan itu berarti selisih dari tanggal itu dengan tanggal sebelumnya. Nah, di tanggal 1 November 2019 itu
itu berarti kenaikannya ada di 81 dikurang 75. Itu ada di 6 poin. Hanya 6 poin saja. Sedangkan di sini dikatakan dia kenaikannya paling tajam. Sedangkan untuk paling tajam itu justru dia ada di tanggal 1 Februari 2019. Kalau nggak percaya kita cek 1 Februari 2019 dia ada di 45, dan di periode sebelumnya dia ada di 1 Februari 2018 yaitu 12 poin. Bisa dikurangi, dia ada sekitar 33 poin. Berarti untuk kenaikan paling tajamnya itu ada di 1 Februari bukan 1 November. Berarti yang C juga bukan jawaban yang tepat, bukan jawaban yang diminta. Oke, masuk opsi D. Topik olahraga menempati ranking kelima top podcast Indonesia. Kita lihat topik olahraga nih. Olahraga dia ada di sini. Apakah dia masuk ke ranking kelima top podcast Indonesia? Kita lihat. Di sini dia ada 4 ranking, ada 2 ranking ya. Kita lihat olahraga itu ada 2 ranking. Ada 4 dan ada 5. Nah, kita lihat untuk opsi D. Dia menempati ranking top podcast Indonesia. Kita harus bedakan nih. Top podcast Indonesia itu yang mana? Nah, di sini kan sudah terlihat. Di sini ranking top podcast Indonesia itu yang dia ada lambang bintangnya. Berarti untuk yang 1, 2, 3, 4, 5 ini dia itu hanya urutan 5 topik teratas. Sedangkan yang di samping ini dia merupakan ranking dari top podcast Indonesia. Jadi untuk olahraga dia benar, dia menempati ranking 5 top podcast Indonesia. Berarti dia sesuai, dia benar. Tapi kita tandai dulu, ada satu opsi lagi yang belum kita buktikan kan benar atau enggaknya. Oke, Swedia merupakan negara dengan popularitas podcast terendah di benua Amerika tahun 2019 dengan popularitas sebesar 35%. Kita cek di infografik di sini di popularitas ini ya, kita balik ke popularitas. Nah, di sini dikatakan Swedia merupakan negara dengan popularitas podcast terendah di benua Amerika. Kita cek di Amerika, negara di Amerika. Ya, Amerika Serikat. Nah, di sini Amerika Serikat dan Swedia itu dia ada di level yang sama 35%. Nah, tapi kita lihat di sini Swedia dibilang dia ada di benua Amerika. Coba kita cek apakah Swedia itu ada di Amerika. Bukan, ternyata Swedia itu bukan di Amerika. Ternyata Swedia itu dia ada di benua Eropa. Sedangkan di E itu dia tadi ada di Amerika ya. Berarti yang E juga dia tidak sesuai, dia tidak tepat. Dia sesuai tapi dia tidak tepat. Nah, berarti E itu dia bukan jawaban yang diminta. Berarti untuk nomor 14 ini jawaban yang paling tepat adalah untuk opsi yang D. Ya. Oke, selesai. Terima kasih sudah mendengarkan untuk pembahasan soal penalaran umum ya TO4. Oke, semangat kalian. Oke semuanya, kembali lagi dengan kami di sini untuk di penalaran umum nomor 15. Oke, kita lanjut langsung ke soalnya. Jika suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan mesin A, B, atau C saja, maka pekerjaan akan selesai berturut-turut dalam waktu 30 menit, 36 menit, atau 45 menit. Jadi kalau misalnya pakai salah satu mesinnya itu. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 6 menit, maka persentase bagian pekerjaan selesai dikerjakan adalah oke. Jadi kita pakai mesinnya si A ya, si A dulu. Dia itu kan bekerja selama 30 menit. Nah, jika dia itu per 6 menit, berarti kan simpelnya aja kan seperlimanya dia. Seperlima bagiannya dia per 6 menit. Oke, lanjut yang B. Dia adalah 36 menit. Ini akan menjadi 1/6 bagiannya per 6 menit. Jadi sama ya kayak gini ya. Yang C, ini kan 45 menit ya. Ini akan menjadi 2/15-nya. Oke, jadi kalau kita jumlahkan semuanya,
maka kita akan dapatkan, ini kita cari 150 ya, kan 150 bisa semuanya. Berarti kan 30 ditambah 25 ditambah 20 dibagi sama 150. Kita dapatkan 75 per 150, ya kan? Atau enggak ini bisa dibilang, sorry. Kalau kita bisa sederhanakan, kita jadi persentase, ini akan jadi 50% per 6 menit. Yaitu yang B. Oke, kita lanjut dengan nomor 16. Di sini soal 16 ini adalah soal duduk berduduk, kayak peluang cara susunan duduk kayak gitu kan. Oke, di sini tapi ada 8 orang ya, jadi ekstrim banget. Di sini ada 8 orang. Ada Ritsi, Rifta, Rizky, Roji, Vicky, Sarah, Ayu dan Fadli. Oke, di depannya ada 4R. Jadi ini lumayan membingungkan untuk kalau kita tidak mengubahnya jadi inisial-inisial. Sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang. Oke. Jadi kita buat dulu mejanya. Oke. Jadi ada 4 saling berhadapan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vicky dan Ayu duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Oke, jadi di sini saya tulis nomor lengkapnya aja. Berarti kayak gini ya. Atau kemungkinan yang kedua kan bisa seperti ini juga. Bisa kayak gini juga. Kan ada 2 kemungkinan ya berarti ya. Oke, tapi di sini di aja. Rizky duduk berseberangan dengan Ritsi dan Sarah. Oke, tapi kita nggak tahu Ritsi dan Sarah duduk di mana. Roji duduk di ujung meja tepat di depan Vicky. Oke, jadi kita tak ketahui bahwa Roji mungkin duduk di sini, sebelah sini. Oke. Fadli duduk tepat di sebelah Rifta. Jika Ayu dan Fadli tepat berhadapan, oke, jadi bisa kita ketahui sebelah sini. Jadi dibuat kayak gini-gini dulu ya. Jadi kita cari yang udah tahu aja dulu. Maka banyak kemungkinan susunan duduk mereka adalah, oke, tadi dibilang kita cek dulu. Yang mana yang udah tuh kita cek dulu. Kita centangin atau nggak kita coret. Vicky sama Ayu sudah tadi. Rizky duduk berseberangan belum, ini belum. Roji duduk sebelah berhadapan Vicky udah. Jadi kita coret. Fadli duduk tepat sebelah Rifta belum. Ayu dan Fadli berhadapan sudah. Oke, jadi jawabnya kayak gini aja ya. Jadi kita coret yang sudah. Sisanya Fadli duduk tepat di sebelah Rifta. Jadi Rifta ada di sebelahnya Fadli. Rifta mana? Oh, di sini. Nah, sisanya itu ini kan ada terus setelah itu Rizky duduk berseberangan dengan Ritsi dan Sarah, ya kan? Berarti kan Ritsi dan Sarah, oke, kita kasih ini dulu ya, merah dulu yang tadi. Berarti kan sisa yang ini aja ya. Nah, berarti kan Rizky duduk berseberangan dengan Ritsi dan Sarah, berarti Ritsi dan Sarah duduk bersebelahan, ya kan? Jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi kan kita nggak tahu Rizky sama Sarah itu. Oke, kita anggapnya kayak gini ya. Di sini kan udah jelas bahwa di sini Rizky di sini, Rizky di sini. Kita udah tahu bahwa dia duduk di sebelah sana, ya kan? Nah, tapi masalahnya kayak gini. Ya duduk siapa? Rizky itu duduk di sebelahnya Vicky atau duduk di sebelahnya Ayu? Kan kita nggak tahu kan. Jadi ada 2 kemungkinan. Kita bagi 2 lagi. Di sini Rizky, di sini Sarah, ya kan? Nah, berarti kemungkinan keduanya Vicky, nah, Sarah, Ritsi, Ayu. Ini mejanya. Ini Roji, Rizky, Rifta, Fadli. Oke. Kemungkinan kedua ya, ini juga di sini sama juga kayak sebelahnya. Berarti kan misalnya di sini Ritsi sama Sarah.
Nah, kemungkinan keduanya Rizky sama Sarah bertukar tempat, ya kan? Jadi kan sama juga seperti itu, tinggal ditukar aja. Jadi di sini Sarah, di sini Rizky. Oke, jadi sama aja. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4. 4 kemungkinan. Oke, padahal jawabannya 4 gitu kan, tapi cara nyari yang sulit itu. Oke. Kita lanjut dengan nomor 17 ya kan. Nah, tadi soalnya di sini memang soalnya mantep-mantep banget ya di sini ya. Harus teliti banget dan banyak soal yang ini. Oke, kita lihat nomor 17. Dinding kantor seluas 60 meter sudah selesai dicat oleh Roji, Rizky, dan Rifta dalam waktu 5 jam. Oke, lumayan lama ya. Jika kecepatan mengecat setiap orang sama, oke, jadi kecepatannya sama ngecatnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengecat dinding 150 meter persegi oleh Rizky dan Rizky adalah. Oke, jadi anggap aja ini kan ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke, semua R ya, 4R ini 4 serangkai depannya R. 60 dibagi 4 karena kecepatannya sama kan dibagi berempat ya. 60 meter persegi itu adalah 15 meter persegi, ini 5 jam, atau satu orang itu 15 meter persegi ya kan. Berarti per orang per jam itu sama dengan 15 meter persegi. Jadi kita dapatnya dibagi 5, maka kita dapatkan per orang per jam adalah 3 meter persegi per jamnya. Oke, dari total keseluruhan kan 60, kita cari per orangnya itu dalam 5 jam ngerjain berapa, kan 15. Setelah kita ketahui bahwa per orangnya itu 15 meter persegi dalam 5 jam, kita mencari satu orang itu 1 jam itu berapa sih ngerjain. Berarti kan karena ini selama 5 jam, maka di sini dibagi 5 ya kan. Ya kan, maka kita dapatkan 1 jamnya dia ngerjain 3 meter persegi. Oke. Nah, ditanyain kan kalau Rizky sama Rizky ya kan, jadi disuruh ngerjain 50, itu aja berempat aja 5 jam, kalau berdua berapa lama gitu kan. 3 meter persegi per jam untuk ini, untuk kalau 2 orang itu kan berarti dia ini jadinya 6 meter persegi per jam ya kan. Nah, berarti berapa lama dia kalau 50 meter persegi ya kan. Ini kan per jam, kita tulis aja kayak gini ya. Ini panah, ini sama dengan 1 jam, ini sama dengan X jam, karena kita nggak tahu itu yang ditanyakan ya. Oke, berarti kita bisa punya 6 per 50 sama dengan 1 per X. Berarti kita dapatkan X nya sama dengan 50 per 6 jam ya, karena dalam X ini dalam hitungan jam ya. Berarti kita bisa bilang 50 bagi 6 ya kan. 50 bagi 6 itu ada di 8, 48 kan. Ini berarti 8 jam plus ya kan 1 per 3 jam. 1/3 jam itu kan berarti kan 1 jam 60 menit ya. Berarti kan 1/3 berarti 28 jam 20 menit ya kan. Kita tulis, hapus di sini 8 jam 1/3 jam itu 20 menit. 20 menit. Oke, jadi jawabannya yang C ada ya. Oke, kita di sini langsung nomor 18 saja, yang tadi masih gampang ya. Nilai UTBK Rifta lebih besar dari Rizky dan lebih kecil daripada Rizky. Oke, jadi Rifta ini apakah di sini 4R lagi? Oke, bener kan, 4R lagi. Rifta, Rizky, Roji. Oke, Rizky. Jadi kita nggak bisa pakai inisial R lagi ya. Di sini rada-rada membingungkan, soalnya Mori juga Rifta, Rizky. Ada Ri juga. Jadi kita mending langsung aja tulis sama lengkapnya aja. Oke, berarti yang kedua adalah Rizky itu lebih besar daripada Rifta ya kan. Dia soalnya si nilai UTBK Rifta lebih kecil daripada Rizky ya kan. Berarti kan urutannya kayak gini ya, Rizky itu paling kecil,
itu Rizky lebih kecil daripada Rifta. Setelah itu yang terakhir itu Rizky. Nah, yang kedua, oke, yang pertama udah selesai ya. Nilai TB Roji lebih kecil daripada Rifta. Roji ini lebih kecil daripada Rifta. Nah, terus dan lebih besar daripada Rizky. Jadi Roji ini lebih besar daripada Rizky. Nilai TBK Reva lebih besar daripada Rizky dan Roji. Oh, kok ada R lagi satu. Reva ini lebih besar daripada Roji dan Rizky. 3 orang dengan nilai terbesar adalah, oke. Nah, kita kan nggak tahu ya si Reva ini lebih besar atau lebih kecil daripada ini, ya kan? Tapi setidaknya kita tahu bahwa Reva itu lebih gede daripada Roji sama si Rizky. Berarti kan urutannya kayak gini ya. Rizky, terus Roji, jangan salah, ini kan Roji lebih besar daripada Rizky. Nah, di sini kan kurang dari Rifta, kurang dari Rizky, kayak gini ya. Nah, untuk menambahkan Reva ini, kita kan nggak tahu Reva ini. Kita balik lagi ke soal Roji, Rifta lebih besar daripada Rizky, dan Reva lebih besar daripada Rizky dan Roji. Oke, jadi kita nggak tahu Reva itu, oke, tapi kayaknya nggak penting juga ya, kan jadi 3 terbesar ya. Reva itu sama kayak Rifta atau sama kayak Rizky, jadi kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah 3 terbesar adalah Rifta, Rizky, dan Reva. Ada nggak ya? Reva, Rifta, Rizky, ada yang A langsung, berarti yang A ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak usah bingungin Reva tuh lebih kecil atau lebih besar daripada Rifta atau Rizky. Jadi yang penting udah 3 terbesar ya udahlah. Oke, kita sekitar 2 nomor terakhir ya. Kita nomor 19. Ini mengenai deret. Oke, di sini soalnya ini bagus banget. 1, 2, 6, 13, 23, 36. Ini ada B, R, I, T, S. Oke. Nah, di sini ini bedanya ada 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan adalah beda bertingkat. Di sini ada 3, 3, 3. Di sini juga 3. Berarti bedanya berbeda 3. Udah beda terus beda lagi dia. Jadi kayak gitu. Jadi jelas di sini ada bedanya adalah 16, di sini 19, 22 dan 24. Maka kita dapatkan nanti B-nya adalah kita tambahkan 16, yaitu berarti kan 52. R-nya adalah 71, I-nya 93, T-nya 118, dan S-nya adalah 146. Jadi kalau kita jumlahkan 52, 71, 93, 118, 146, kita jumlahkan totalnya semuanya adalah menjadi 480. Ada ya yang A ya. Oke. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 20. Oke, di sini biasa kebalikannya ya. Biasanya kita dari angka dari huruf kita ubah menjadi angka, tapi di sini dari huruf jadi angka. Oke, ini jadi angka menjadi huruf. Jadi kayak gitu. Oke, jadi dengan gampangnya ini 8 dibagi 4 ditambah 7 dikurangi 6. Itu kan jadinya 3. Ini kan jadinya 2 ya, ditambah 1 kan jadinya 3. 3 itu adalah huruf C. Kita coba yang di sebelahnya. 9 dibagi 3 ditambah 6 dikurangi 5. Ini akan menjadi 3 ditambah 1, ini 4. Huruf keempat adalah D. Berarti yang terakhir adalah 15 dibagi 5
ditambah 5 dikurangin 3. Ini akan menjadi, ini kan 3 ya, ditambah sama 2. Ini akan jadi huruf kelima yaitu E. Yang E. Oke, jadi simpel ya. Oke, sekian dari saya. Ini soalnya sangat bagus-bagus ya yang sekarang ini. Coba kalian, terutama kalian salah ketelitian kalian atau nggak lebih mencerna soal-soal cerita, terutama kadang-kadang kan membingungkan ya soal ceritanya, kadang-kadang kok rumit kayak gitu kan. Kalian harus pinter-pinter mencernanya. Dan yang terakhir soal deret dan baris ini kan banyak banget variasinya ya. Jadi kalian harus banyak-banyak belajar atau mengerjakan soal karena ini gak ada rumus pastinya untuk mengerjakan ini. Oke, jadi sekian dari saya. Sukses terus selalu ya.